Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi dengan judul Kebijakan Perataan Dividen, Konflik Keagenan, dan Corporate Governance Studi Empiris di ASEAN 5. Dengan tim promotor, beliau yang terhormat Bapak Profesor Edwardus Tandelilin, MBA PhD, Bapak Iwayan Nukalantara, MSI PhD, Bapak Bowo Setiono, MCom PhD. Latar belakang dari penulisan disertasi ini adalah terkait dengan kebijakan perataan dividen. Seperti kita ketahui bahwa fenomena kebijakan dividen bersifat layaknya puzzle terkait dengan beberapa asumsi yang digunakan untuk mendasari pengujian kebijakan dividen, pasar sempurna dan pasar yang tidak sempurna, dan juga argumen bahwa dividen bersifat irrelevans atau dividen bersifat relevans terhadap nilai perusahaan. Diidentifikasi perkembangan dari teori kebijakan dividen dari waktu ke waktu, dividen smoothing theory oleh Littner pada tahun 1956, bahwa dividen bersifat smooth, bersifat sticky, tidak menyesuaikan dengan besaran laba. Kemudian 1961 terkait dengan dividen irrelevance theory dikemukakan oleh Modigliani and Miller. Kemudian bird in the hand theory bahwa payout rasio yang tinggi disukai oleh investor, tax preference theory bahwa payout rasio yang rendah di preferensi investor, kemudian signaling theory, agency theory, Jensen and Mackling 1976 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah sebagai salah satu upaya mitigasi dari konflik keagenan. Dividen outcome model oleh Laporta et al. Yang melakukan analisis kebijakan dividen di banyak negara di dunia ini, sehingga yang tadinya penelitian terkait kebijakan dividen itu bersifat single country analysis berkembang menjadi cross country analysis, yaitu dengan menggunakan banyak sampel negara. Berikutnya adalah dari Fama and Friends tahun 2001 bahwa kebijakan dividen cenderung menghilang, cenderung berkurang dividen payersnya, yang kemudian diidentifikasi bahwa yang berkurang adalah jumlah perusahaan yang membayarkan, tetapi total dari nilai dividen yang dibayarkan mengalami peningkatan. Catering Theory, Baker and Hugler. Kemudian Dividend Life Cycle Theory, di Angelo and Angelo yang menyatakan bahwa life cycle perusahaan akan berpengaruh terhadap besaran payout rasio dividen. Dan selanjutnya adalah behavioral explanation bahwa kebijakan dividen juga bisa dijelaskan dengan unsur-unsur keperilakuan. Dari berbagai teori tersebut diidentifikasi 3 teori yang cukup dominan mendapatkan bukti empiris yang kuat, yaitu model keagenan, model life cycle, dan model perataan dividen. Penulis di sini menggunakan salah satu dari 3 teori kebijakan dividen tersebut yang cukup kuat mendapatkan bukti empiris, yaitu model perataan dividen. Perataan dividen sendiri dimaknai oleh Littner sebagai kecenderungan perusahaan-perusahaan menetapkan dividen yang bersifat stabil. Sebelum perusahaan menetapkan dividen untuk setiap periodenya, maka cenderung memastikan apakah perubahan dividen ini perlu. Ketika sudah kemudian dipastikan, dilanjutkan dengan menetapkan besaran perubahan dividen. Di sini diasumsikan bahwa pasar akan cenderung mengapresiasi kebijakan dividen yang bersifat stabil. Studi terkait kebijakan dividen, kebijakan perataan dividen cenderung masih terbatas. Hingga saat ini masih didominasi oleh studi terkait faktor-faktor yang bisa menjelaskan besaran rasio pembayaran dividen, atau yang menjelaskan kecenderungan perusahaan membayarkan dividen atau tidak membayarkan dividen. Masih sangat terbatas pengujian terhadap perataan dividen. Sedikit artikel atau penelitian yang sudah membahas terkait perataan dividen cenderung mengidentifikasi apakah perataan dividen tersebut eksis atau tidak, atau cenderung dilakukan atau tidak oleh perusahaan. Maka di sini penulis mencoba mengidentifikasi beberapa gap theoretical gap terkait dengan studi-studi kebijakan perataan dividen.
kebanyakan masih melakukan komparasi antara perusahaan dengan karakteristik tertentu yang melakukan perataan dividen. Misalnya, yaitu perusahaan publik dan swasta. Keiretsu dan non-keiretsu ini yang dilakukan di Jepang. Dan juga perbedaan peringkat obligasi yang hal-hal tersebut tentunya belumlah cukup untuk bisa memberikan penjelasan secara mandiri terhadap perilaku perataan dividen. Maka setelah dipelajari lebih lanjut, sebenarnya kategori atau pengklasifikasian yang dijadikan dasar komparasi tersebut sangat terkait dengan unsur-unsur dari market imperfection, yaitu friksi-friksi pasar, yaitu komponen asimetri informasi, konflik keagenan, dan preferensi pajak. Maka dari identifikasi penelitian-penelitian sebelumnya masih bersifat inkonklusif. Apakah perataan dividen itu didasari untuk menghadapi asimetri informasi yang tinggi atau didasari motif untuk memitigasi konflik keagenan yang dihadapi oleh perusahaan. Maka dalam penelitian ini mengambil salah satu dari dasar teori tersebut, yaitu model keagenan yang kemudian diperluas dengan mengakomodasi mekanisme corporate governance. Terkait dengan empirical gap, di sini hasil-hasil tersebut antar negara masih bersifat inkonklusif juga. Antar dasar teori masih bersifat inkonklusif juga. Maka di sini dilakukan pengujian yang diujikan di perusahaan-perusahaan negara-negara ASEAN, yaitu dipilih 5 negara: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Sehingga studi di sini bersifat cross country analysis. Dimunculkan 5 pertanyaan penelitian. Apakah konflik keagenan berpengaruh terhadap tingkat perataan dividen? Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap tingkat perataan dividen? Apakah tingkat perlindungan investor berpengaruh terhadap tingkat perataan dividen? Apakah tingkat perlindungan investor memoderasi pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen? Apakah tata kelola perusahaan memoderasi pengaruh konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen? Disusun juga tujuan penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang dimunculkan sebelumnya. Kontribusi empiris yang akan diberikan oleh penelitian ini adalah terkait dengan pengujian perataan dividen di negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik struktur kelembagaan, kondisi makroekonomi, dan perlindungan investor yang bervariasi antar negara tersebut. Riset ini juga untuk pertama kalinya melakukan pengujian identifikasi hubungan antara mekanisme internal corporate governance dan eksternal terhadap tingkat perataan dividen. Dan studi ini juga untuk menguji perusahaan-perusahaan di 5 negara tersebut yang memiliki struktur kepemilikan yang bervariasi. Terhadap metodologi, penelitian ini juga berkontribusi terkait pengukuran proksi dari corporate governance. Dalam hal ini adalah perlindungan investor dan juga uji interaksi yang salah satunya kali pertama diujikan interaksi antara konflik keagenan dan mekanisme corporate governance dalam konteks hubungannya dengan perataan dividen. Sedangkan terkait dengan kontribusi praktis adalah diharapkan studi ini akan bermanfaat untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait perataan dividen atau kebijakan dividen secara lebih umum, kemudian juga bagi manajemen perusahaan untuk menjadi konsideran dalam penyusunan kebijakan dividen, dan juga terhadap unsur pemerintahan atau regulator, yaitu terkait isu-isu perlindungan investor. Ini adalah perataan dividen dilatar belakangi oleh berbagai teori. Dalam hal ini adalah teori asimetri informasi yang ada 4 jenis dari pengembangan asimetri informasi tersebut, yaitu model sinyal, model pemilik agen, model kendala pembiayaan eksternal, dan model investor to investor. Pada intinya bahwa perilaku perataan dividen akan lebih dominan dilakukan oleh perusahaan
yang menghadapi asimetri informasi yang tinggi. Sedangkan penjelasan dari model hubungan keagenan menjelaskan bahwa perataan dividen cenderung dilakukan oleh perusahaan dengan konflik keagenan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk mereduksi atau memitigasi konflik keagenan tersebut. Kemudian ada teori income smoothing dan juga corporate governance approach. Pengembangan hipotesis dalam kaitannya hubungan antara konflik keagenan dan perataan dividen di sini dikembangkan hipotesis 1 bahwa konflik keagenan berpengaruh positif terhadap tingkat perataan dividen. Semakin tinggi konflik keagenan yang dihadapi oleh perusahaan, maka tingkat perataan dividen akan cenderung lebih tinggi atau tend to smooth more. Berikutnya, pengembangan hipotesis kedua dan ketiga adalah terkait dengan pengaruh mekanisme corporate governance terhadap perilaku perataan dividen. Dikembangkan hipotesis bahwa mekanisme internal atau tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat perataan dividen. Selanjutnya, hipotesis 3, mekanisme eksternal corporate governance atau tingkat perlindungan investor juga berpengaruh negatif terhadap tingkat perataan dividen. Sehingga semakin kuat tata kelola, semakin kuat perlindungan investor akan berpengaruh negatif terhadap perataan dividen. Maka mekanisme perataan dividen yang sebelumnya digunakan untuk memitigasi konflik sudah tereduksi dengan hadirnya tata kelola perusahaan dan perlindungan investor yang kuat. Berikutnya adalah pengembangan hipotesis yang keempat, yaitu efek moderasi tingkat perlindungan investor pada pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen. Sehingga di sini dikembangkan hipotesis 4, tingkat perlindungan investor suatu negara memperkuat pengaruh negatif tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen, sehingga akan diujikan efek komplementer dari perlindungan investor pada pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen. Selanjutnya pengembangan hipotesis yang kelima, yaitu efek moderasi dari tata kelola perusahaan pada hubungan pengaruh dari konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen. Ya, sehingga dikembangkan hipotesis 5 bahwa tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh positif keagenan, memperkuat pengaruh positif konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen. Kerangka penelitian di sini bisa dicermati bahwa konflik keagenan memiliki hubungan langsung arahnya positif terhadap tingkat perataan dividen. Kemudian tata kelola perusahaan dan tingkat perlindungan investor juga diekspektasikan memiliki pengaruh secara langsung yang bernilai negatif terhadap tingkat perataan dividen. Berikutnya adalah efek moderasi dari perlindungan investor pada pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen. Unsurnya adalah memperkuat atau komplementer, dan efek moderasi dari tata kelola perusahaan pada hubungan antara konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen. Di sini adalah memperlemah sifatnya. Dengan dua variabel kontrol yang digunakan, yaitu umur perusahaan dan proporsi kepemilikan negara terhadap perusahaan. Penghitungan di variabel dependen dalam hal ini adalah speed of adjustment, menggunakan apa yang dilakukan oleh Lindner dan peneliti-peneliti lainnya, di mana speed of adjustment adalah hasil estimasi regresi time series dengan variabel dependen, yaitu delta dividen, yaitu selisih antara current dividend dan previous dividend, dan dua variabel X atau independen, yaitu current earning dan previous dividend. Maka speed of adjustment itu sendiri adalah koefisien regresi time series itu, yaitu koefisien regresi dari variabel previous dividend. Yaitu bisa kita amati pada model yang kelima. Maka nilai koefisien digunakan untuk mengukur speed of adjustment dan diestimasi sebagai proksi dari perataan dividen. Selanjutnya untuk variabel independen, di sini adalah bisa dicermati di tabel 3.2, ada beberapa panel. Panel A adalah terkait dengan variabel dependen, yaitu speed of adjustment.
Panel B adalah variabel independen, yaitu dalam hal ini adalah konflik keagenan yang diproksikan terhadap 4 variabel, yaitu price to book value, free cash flow, dividend payout ratio, dan retained earning to total asset. Kemudian variabel independen yaitu tata kelola perusahaan direpresentasikan oleh independent board, board size, audit quality, kemudian yang merupakan komponen ownership structure yaitu largest shareholders, second largest shareholders, largest ownership ratio, institutional ownership, dan financial institutional ownership. Sedangkan variabel independen dalam hal ini adalah tingkat pelindungan investor, direpresentasikan oleh dimensi tata kelola dari World Governance Indicator. Di sini ada 6 dimensi tata kelola. Kemudian dari dimensi tata kelola protecting minority investor ada disclosure index, ada disclosure liability index, ada ease of shareholders suite index, ada strength of investor protection index, ada shareholders right index, ada ownership and control index, dan ada corporate transparency index. Ada 7 dimensi tata kelola. Berikutnya komponen proksi lainnya yaitu ease of doing business, legal regime, kemudian corruption perception index, economic freedom, dan governance index. Selanjutnya adalah variable control pada panel E, yaitu umur perusahaan dan state ownership. Model pengujian hipotesis di sini digunakan model pengujian hipotesis yang berbeda untuk masing-masing hipotesis. Bisa diamati dari persamaan 3.6 hingga 3.10 yang menunjukkan model analisis atau pengujian hipotesis 1 hingga hipotesis 5. Hasil dari pengumpulan data bisa diamati, yaitu terkait dengan statistik deskriptif bahwa sampel penelitian diperoleh 193 negara yang sudah melewati data screening, bahwa dari Thailand diperoleh 13 perusahaan, Filipina 23 perusahaan, Singapura 42 perusahaan, Malaysia 87 perusahaan, Indonesia 28 perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan tersebut disyaratkan membayarkan dividen secara berturut-turut selama periode penelitian dari 2011 hingga 2019. Sedangkan pada tabel 4.1 adalah statistik deskriptif dari variabel dependen dan variabel independen. Bisa dilihat bahwa nilai speed of adjustment yang merupakan proksi dari tingkat perataan dividen kelima negara tersebut adalah 0,865. Ini menunjukkan bahwa nilai dividen itu, kebijakan dividen itu bersifat parsial, tidak serta-merta mengikuti porsi atau proporsi perubahan laba itu 100%. Tetapi di sini diidentifikasi rata-rata dari 5 negara di ASEAN tersebut adalah 0,865 terhadap selisih dividen atau selisih antara dividen aktual dan target dividen, sehingga tidak serta-merta nilainya 1. Berikutnya juga bisa diamati statistik deskriptif untuk variabel proksi konflik keagenan, tata kelola perusahaan, dan variabel kontrol. Berikutnya, statistik deskriptif dari tingkat perlindungan investor bisa diamati di tabel 4.2. Bisa dilihat bahwa perusahaan yang bahwa untuk masing-masing komponen dimensi tata kelola itu adalah dengan rentang data. Untuk World Governance Indicator di sini adalah masing-masing rentang datanya adalah -2,5 hingga +2,5. Berikutnya untuk dimensi protecting minority investor ini lebih bervariasi rentang data untuk masing-masing indeks. Ada yang berkisar antara 0 sampai 6, 0 sampai 7, 0 sampai 10, hingga 0 sampai 50. Begitu juga untuk komponen tingkat perlindungan investor lainnya, lebih bervariasi. Berikutnya tabel 4.3 di sini menunjukkan deskriptif dari tingkat perataan dividen masing-masing negara. Bisa diamati bahwa Indonesia memang memiliki tingkat perataan dividen yang cenderung paling tinggi, dalam artian speed of adjustment-nya paling rendah, yaitu 0,774, sedangkan yang paling tinggi adalah Malaysia sebesar 0,9. Nah, ini adalah statistik deskriptif dari faktor spesifik perusahaan per negara
yaitu untuk price to book value, free cash flow, payout ratio, return earning to total asset, hingga variable control yaitu age atau umur perusahaan dan state ownership. Berikut ini adalah statistik deskriptif dari variabel tingkat pelindungan investor yang terdiri dari masing-masing dimensi tata kelolanya. Bisa diamati bahwa Singapura menempati skor yang paling tinggi di antara 5 negara ASEAN tersebut. Hasil pengujian hipotesis 1 bisa diamati di tabel 4.9 bahwa konflik keagenan berpengaruh positif terhadap tingkat perataan dividen. Hal tersebut terdukung dari uji hipotesis bahwa proksi dari konflik keagenan yaitu price to book value, free cash flow, payout ratio, dan return earning to total asset berpengaruh positif dan negatif. Positif untuk price to book value dan negatif untuk free cash flow, payout ratio, dan rata terhadap nilai speed of adjustment. Sehingga bisa dikatakan bahwa semakin tinggi konflik keagenan yang dihadapi oleh perusahaan, maka cenderung dilakukan perataan dividen dengan level yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis 2, yaitu pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen, juga terdukung oleh proksi audit quality. Sehingga faktor audit quality atau kemitraan terhadap KAP yang masuk dalam kategori Big Four akan memperkuat tata kelola perusahaan. Maka ketika perusahaan yang menggunakan KAP Big Four, tata kelola perusahaannya cenderung lebih kuat, maka kehadiran perataan dividen yang dalam hal ini bermanfaat untuk mereduksi atau memitigasi konflik keagenan perusahaan cenderung berkurang karena sudah direduksi oleh keberadaan tata kelola perusahaan yang kuat. Sedangkan tabel 4.11 itu menunjukkan adalah mitra-mitra kantor akuntan publik dari perusahaan-perusahaan sampel, bahwa paling banyak memang bekerja sama dengan EY sebesar 66 perusahaan dari total 193 perusahaan sampel. Berikutnya pengujian hipotesis 3, bahwa hubungan langsung antara tingkat perlindungan investor terhadap tingkat perataan dividen di sini juga terdukung baik dalam dimensi tata kelola yang tergabung dari komponen World Governance Indicator, di sini variabel PHI, PVE, JEE, kemudian RLE dan CCE ini memiliki nilai signifikansi terhadap speed of adjustment atau proksi dari perataan dividen. Begitu juga dengan komponen dari protecting minority investor diidentifikasi satu dimensi tata kelola yaitu ESI berpengaruh positif dan signifikan terhadap speed of adjustment. Berikutnya juga dari tingkat perlindungan investor lainnya juga diperoleh hasil yang sama. 3 dari proksi mendukung secara signifikan pengaruh tingkat perlindungan investor terhadap perataan dividen. Berikutnya, untuk hipotesis 4, yaitu menguji efek komplementer dari perlindungan investor terhadap pengaruh tata kelola perusahaan dan tingkat perlindungan perataan dividen juga terdukung bahwa perlindungan investor yang kuat akan memperkuat pengaruh negatif tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen. Berikutnya, pengujian hipotesis 5, bahwa keberadaan tata kelola perusahaan yang kuat akan memperlemah hubungan pengaruh positif konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen. Karena kehadiran atau praktek tata kelola perusahaan yang kuat akan bermanfaat mereduksi konflik keagenan. Maka konflik keagenan yang sudah tereduksi itu akan direspon dengan
tingkat perataan dividen yang cenderung rendah atau speed of adjustment yang tinggi. Karena sudah diidentifikasi bahwa konflik keagenan sudah direduksi oleh praktik tata kelola perusahaan yang kuat. Itu terdukung oleh proksi dari audit quality, independent board, dan largest shareholder sebagai variabel moderasi. Untuk uji robustness digunakan nilai dummy SOA, yaitu kita membagi nilai speed of adjustment berdasarkan nilai mediannya. Jadi di atas nilai median, kelompok perusahaan yang termasuk di dalam kategori di atas nilai median atau di bawah nilai median. Dan hasilnya untuk baseline model adalah bersifat robust, bahwa konflik keagenan tetap berpengaruh positif terhadap tingkat perataan dividen dengan nilai signifikansi yang tidak berkurang. Berikutnya untuk uji robust dengan menggunakan nilai komposit dari protecting minority investor juga diperoleh hasil yang sesuai dengan yang diekspektasikan bahwa bersifat robust. Nah, nilai komposit PMI protecting minority investor juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perataan dividen. Dalam hal ini berpengaruh positif signifikan terhadap speed of adjustment atau berpengaruh negatif terhadap tingkat perataan dividen. Maka hasil simpulannya bahwa hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4, dan hipotesis 5 di dalam penelitian disertasi ini terdukung oleh hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, bahwa konflik keagenan memang terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat perataan dividen, bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat perataan dividen, tingkat perlindungan investor terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat perataan dividen, tingkat perlindungan investor suatu negara memperkuat pengaruh negatif tata kelola perusahaan terhadap tingkat perataan dividen juga terdukung, dan tata kelola perusahaan memperlemah pengaruh positif konflik keagenan terhadap tingkat perataan dividen juga terdukung oleh bukti empiris. Keterbatasan penelitian dalam disertasi ini adalah terkait dengan data perusahaan. Jadi syarat data perusahaan bahwa harus membayarkan selama periode penelitian berturut-turut itu membatasi jumlah sampel yang diperoleh. Tetapi memang untuk tujuan mengidentifikasi perilaku perataan diharuskan atau diwajibkan menggunakan sampel perusahaan yang memang membayarkan dividen secara terus-menerus, tidak terputus, karena kalau terputus maka itu akan dianggap sebagai dividen omission. Maka sudah cenderung tidak semut lagi karena ada data yang tidak terisi, yaitu dividennya tidak dibayarkan pada tahun tersebut. Berikutnya adalah penggunaan data negara yang tentunya bisa dioptimalkan lebih banyak. Selanjutnya variabel independen juga cenderung menyesuaikan dengan nilai SOA yang diperoleh dari data estimasi time series 2011 hingga 2019, maka variabel independennya juga adalah hasil nilai rata-rata dari data tahun 2010 hingga 2018. Sedangkan implikasi dari hasil penelitian disertasi ini adalah terkait dengan memperkaya pengujian atau penelitian terhadap fenomena kebijakan dividen atau perataan dividen lebih khususnya. Sehingga memang perataan dividen itu eksis dengan nilai SOA rata-rata dari semua perusahaan di 5 negara ASEAN ini adalah sebesar 0,865. Juga penelitian ini diharapkan memberikan implikasi bagi perusahaan untuk mengelola konflik keagenan dan juga menerapkan implementasi dari tata kelola perusahaan. Juga diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk regulator atau unsur pemerintahan
terkait dengan isu-isu perlindungan investor, ya, karena hal itu akan menjadi concern atau perhatian dari para investor terkait aktivitas investasi mereka di pasar modal. Demikian presentasi hasil penelitian disertasi atas nama mahasiswa Dian Purnomo Jati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.